Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas teori SpongeBob SquarePants tergelap yang akan bikin kamu merinding. Bersiaplah. Jika kalian menginginkan teori SpongeBob dengan analisis yang mendalam dan bukti yang kuat, maka channel YouTube Alex Bell adalah yang terbaik. Dia telah membuat beberapa teori tentang SpongeBob yang semuanya mind-blowing. Selain itu, dia juga membuat beberapa film pendek horor yang lumayan serem sih. So, buat kalian yang penasaran dengan channelnya, langsung saja klik link yang ada di bawah. Nah, pembahasan kali ini teorinya juga berasal dari Alex Bell berjudul The Evolution Theory atau teori evolusi. Teori ini tidak hanya menjelaskan bagaimana SpongeBob dan penduduk Bikini Bottom bisa terlihat seperti sekarang, tapi ini menjelaskan juga tentang keberadaan ibunya Pearl, siapa Mr. Crab dan Dewa Neptunus sebenarnya, resep dari Krabby Patty, hingga suatu peperangan yang pernah terjadi di Bikini Bottom. Teori ini sangat gila, namun sangat masuk akal. Sebuah kebenaran yang pastinya akan menghancurkan masa kecil kalian. Kami tidak ingin kalian melewatkan teori satu ini, jadi kami buat video ini supaya lebih mudah untuk dipahami. Namun, jika kalian enjoy nonton video ini, please banget untuk tonton dan subscribe channel YouTube Alex Bell, karena literally dia yang udah melakukan research yang begitu dalam. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja kita masuk ke teorinya, SpongeBob SquarePants Teori Evolusi. Oke. Teori yang besar berawal dari sebuah pertanyaan, seperti Newton yang mempertanyakan kenapa sebuah apel bisa jatuh dan menemukan sesuatu yang disebut dengan gravitasi. Alex Bell mempertanyakan tentang keanehan yang ada di Bikini Bottom, sebuah kota kecil di bawah atol yang ternyata dipenuhi dengan aneka makhluk laut yang menggemaskan. Dalam opening SpongeBob The Movie, Sponge on the Run, seperti biasa kita mendengarkan narator membacakan openingnya dan ditampilkan makhluk laut yang beraneka ragam, hingga pada akhirnya kita berjumpa dengan penduduk Bikini Bottom. Nah, saat opening ini, sesuatu yang aneh bisa kita lihat. Di universe SpongeBob, ternyata ada dua jenis makhluk laut. Yang satu, makhluk biasa seperti ikan-ikan ini, yang satu lagi adalah makhluk laut yang tidak biasa, yaitu penduduk Bikini Bottom. Maksudnya lihat ini, mereka sama-sama ikan, tapi yang satu ini ikan biasa pada umumnya, sedangkan yang satu lagi adalah ikan yang tinggal di Bikini Bottom. Mereka bisa bicara, berpakaian, dan gak ngambang di air guys. Literally mereka berjalan menggunakan sirip mereka. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan teori evolusi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, penduduk Bikini Bottom nampak mengalami evolusi yang lebih cepat karena memiliki kecerdasan yang berbeda dibandingkan dengan ikan dan makhluk lainnya. Bukti bahwa penduduk Bikini Bottom mengalami evolusi yang lebih cepat ada di episode SpongeBob Special berjudul Big Birthday Blowout. Dalam episode ini, SpongeBob dan beberapa penduduk Bikini Bottom berkunjung ke toko ikan di daratan dan melihat ikan lainnya yang tidak berevolusi. Ikan yang sudah berevolusi melihat teman sejenisnya di akuarium. Kayak serem gak sih? Ikan-ikan itu tidak bisa bicara ketika diajak ngobrol dan mereka bisa mengambang di air. Mereka tidak seperti ikan dari Bikini Bottom. Episode ini menjelaskan bahwa ada makhluk laut yang berevolusi dan tidak berevolusi berada dalam satu waktu yang sama. Pertanyaannya adalah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa ada yang berevolusi dan ada yang tidak? Teori populer yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah The Bikini Atoll Theory. Sebagian dari kalian mungkin sudah mendengar teori ini. Teori ini menjelaskan bahwa Bikini Bottom merupakan sebuah tempat yang terinspirasi dari sebuah pulau yang biasa disebut Bikini Atoll. Tempat yang berada di Kepulauan Marshall, Samudra Pasifik tersebut bukanlah tempat biasa. Ia digunakan untuk percobaan bom nuklir sejak Perang Dunia Kedua. Percobaan tidak hanya sekali dilakukan dan tentu saja menimbulkan dampak yang sangat serius. Makhluk hidup yang ada di sana kemungkinan besar terpapar radiasi nuklir. Nah, katanya penduduk Bikini Bottom, SpongeBob dan teman-temannya terpapar oleh radiasi tersebut. Dan somehow mereka berevolusi menjadi makhluk laut yang kita lihat dalam serial SpongeBob. Oke, teori ini memang sangat legit dan banyak orang yang mengakui kebenaran teori ini. Namun dengan research yang dalam dan bukti yang kuat, Alex Bell berhasil mematahkan teori yang populer ini.
Ia mengatakan bahwa The Bikini Atoll Theory tidak menjelaskan evolusi yang terjadi pada universe SpongeBob. Alex Bell menyadari bahwa penduduk Bikini Bottom mengalami evolusi bahkan sebelum percobaan di Bikini Atoll terjadi. What? Ingatkah kalian dengan episode SB129 atau yang memperlihatkan SpongeBob dan Patrick yang ada di masa prasejarah? Ya, kalian benar. SpongeBob, Patrick, dan Squidward mengalami evolusi bahkan sebelum percobaan di Bikini Atoll terjadi. Mereka bisa berkomunikasi, mulai mengenal pakaian, dan sebagainya. Percobaan di Bikini Atoll sendiri terjadi sejak tahun 1946, sedangkan masa prasejarah pastinya terjadi jauh sebelum tahun 1946. Oleh sebab itu, teori The Bikini Atoll bisa dengan mudah dipatahkan. Lalu, jika bukan karena radiasi nuklir, lantas apa yang sebenarnya membuat penduduk Bikini Bottom mengalami evolusi? Bersiaplah untuk mengetahui kebenaran yang mengganggu masa kecil kalian. Evolusi yang terjadi pada penduduk Bikini Bottom sebenarnya disebabkan karena King Neptune alias Raja Neptunus. What? Tepat pada episode 10 season 10 berjudul Feral Friends menjelaskan semuanya. Pada episode tersebut kita mendapatkan petunjuk bagaimana mereka bisa berbicara, berpakaian, berjalan, dan melakukan kegiatan lainnya layaknya manusia. Episode ini cukup meresahkan sih karena ceritanya agak serem juga. Menceritakan tentang sebuah bulan berwarna hijau yang tiba-tiba muncul dan cahayanya membuat ikan yang terkena sinarnya akan berubah menjadi jati diri mereka yang asli, yaitu ikan atau makhluk laut yang tidak bisa bicara atau yang tidak berevolusi. Cahaya tersebut mengubah SpongeBob, Patrick, hingga Pearl ke bentuk dan sifat aslinya. Menariknya adalah, di salah satu scene kita melihat narator yang selama ini membuka episode serial SpongeBob yang mengenakan kostum menyelam. Dia menyebutkan sebuah dialog yang cukup penting, yang menyebutkan bahwa bulan tersebut bernama Neptune's Moon atau bulan Neptunus. Datang setiap 100 tahun sekali dan membuat penduduk Bikini Bottom mengalami de-evolve atau de-evolution, yaitu kebalikan dari evolusi yang membuat semuanya kembali ke jati diri mereka yang lebih primitif. Makanya kita lihat ikan-ikan di sana juga menjadi ikan pada umumnya. Bulan tersebut sepertinya merupakan ciptaan dari Raja Neptunus sendiri. Jika kalian ingat, Raja Neptunus memiliki kemampuan ketuhanan, seperti dapat mengubah suatu bentuk dan yang lainnya. Dia seperti memiliki sihir tertentu. Nah, sepertinya Raja Neptunus lah yang merubah penduduk Bikini Bottom bisa berbicara, mengenakan pakaian, membuat peradaban, or simply mengalami evolusi. Nah, bulan tersebut ia ciptakan untuk merubah penduduk Bikini Bottom ke bentuk yang aslinya. Ini sedikit berhubungan dengan konsep kuasa pada Tuhan. Tuhan berkuasa untuk menciptakan sesuatu dan juga berkuasa untuk memusnahkannya. Dan Raja Neptunus terlihat seperti Tuhan atau dewa untuk penduduk Bikini Bottom. Oke, kenapa ini penting? Karena kita akan lebih jauh melihat hubungan antara makhluk laut yang berevolusi dengan yang tidak berevolusi ini. Apakah mereka akan berhubungan layaknya manusia dengan hewan dan tidak saling mengganggu, atau justru sebaliknya? Seperti yang kita tahu, manusia terkadang sangat egois sehingga bisa memusnahkan makhluk lain untuk kepentingannya. Nah, apakah penduduk Bikini Bottom yang sudah berevolusi juga melakukan hal yang sama pada makhluk laut yang tidak berevolusi? Sepertinya tidak mungkin ya, karena pertama ini kartun gitu kan. Buat anak-anak, masa ada tema kolonialisasi di dalamnya? Gak mungkin gitu kan. Tapi Alex Bell menemukan bukti yang kuat bahwa penduduk Bikini Bottom yang berevolusi pernah melakukan sesuatu yang buruk pada penduduk yang tidak berevolusi. Tepat pada episode 10 season 3 berjudul Krusty Krab Training Video, kita melihat berbagai hal yang cukup menarik. Ada backstory Krusty Krab hingga masa kecil Eugene Krab yang diceritakan oleh narator. Salah satu scene menunjukkan Krab yang sudah lansia. Narator mengatakan bahwa setelah peperangan, Mr. Krab terjebak dalam depresi yang dalam. Coba kalian perhatikan cuplikannya. After the war, Krab stayed secluded in a deep depression that seemed endless. After the war. Setelah peperangan. Peperangan apa coba? Apa yang disembunyikan oleh serial favorit kita ini? Nah, jika kita hubungkan dengan konteks sebelumnya, sepertinya peperangan yang terjadi adalah perang antara makhluk laut yang berevolusi dan yang tidak berevolusi. Menurut Alex Bell, ada dua kemungkinan yang menjadi faktor utama peperangan ini terjadi. Kemungkinan yang pertama adalah makhluk yang tidak berevolusi berperilaku sangat primitif dan berbahaya.
Jika kita melihat kembali ke episode Feral Friends, beberapa penduduk Bikini Bottom yang terkena sinar bulan Neptunus berubah menjadi jati diri mereka yang asli dan berbahaya. Mereka saling menyerang satu sama lain, termasuk menyerang makhluk laut yang sudah berevolusi. Kemungkinan yang kedua adalah penduduk Bikini Bottom melakukan kolonialisasi. Mereka berusaha untuk memperluas wilayahnya dengan menyingkirkan makhluk laut yang tidak berevolusi. Entah kemungkinan mana yang benar, namun peperangan evolusi yang disebutkan dalam episode 10 season 3 ini sepertinya memang benar-benar terjadi dan membuat Mr. Crab menjadi orang yang terlampau depresi. Ada satu hal yang bisa menjadi bukti bahwa peperangan yang dimaksud adalah perang evolusi. Melalui beberapa flashback, Mr. Crab diceritakan dulunya bertugas di angkatan laut dan kita juga melihat adanya sebuah kapal yang berlayar di samudra dan bisa mengambang di dalam air, padahal mereka udah berada di bawah air. Laut yang berada di dalam laut sepertinya memang terinspirasi dari fenomena yang benar-benar terjadi di kehidupan kita. Masih ingat dengan teori SpongeBob yang membahas tentang Gulagun? Nah, samudra yang dimaksud adalah bagian dari laut yang memiliki tingkat keasinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Jadi keberadaan Gulagun atau laut di bawah laut dalam universe SpongeBob sebenarnya memang ada di kehidupan kita. Oke, balik lagi ke Mr. Crab. Jika Mr. Crab dulu bekerja di angkatan laut, berarti peperangan tersebut kemungkinan juga terjadi di luar Bikini Bottom atau di lautnya. Jika kita melihat peta Bikini Bottom pun, ternyata Bikini Bottom dikelilingi oleh lautan, guys. What? Kemudian, jika kita melihat ke rumah Mr. Crab, kita bisa melihat beberapa foto dirinya ketika masih bekerja di angkatan laut. Nah, Alex Bell menemukan sebuah foto yang akan meledakkan pikiran kalian. Di dinding tersebut nampak sebuah foto yang memperlihatkan seekor paus berada di samping sebuah kapal. Fan teoris meyakini bahwa itu adalah kapal tempat Mr. Crab bekerja yang sedang memburu paus. Jadi kemungkinan makhluk laut yang berevolusi memang seperti melakukan kolonialisasi pada makhluk yang tidak berevolusi. Paus yang ada di foto itu ternyata bukan paus sembarangan, guys. Coba ingat-ingat, Mr. Crab punya anak apa? Yap, paus juga kan? Nah, sepertinya paus yang ada dalam foto tersebut adalah bukan Pearl, tapi ibunya Pearl. Mr. Crab telah membunuh dan memburu ibunya Pearl. Dalam serial ini, kita tidak pernah mengetahui bagaimana seekor kepiting bisa memiliki anak berupa paus. Orang-orang berspekulasi bahwa Pearl merupakan anak yang diadopsi oleh Mr. Crab. Namun sekarang sepertinya kita tahu nih guys, bagaimana Mr. Crab bisa mendapatkan Pearl. Foto paus yang ada di dinding rumah Mr. Crab ini ditunjukkan dalam episode 9 season 3. Tepat sehari sebelum episode 10 sebelumnya yang menjelaskan bahwa Mr. Crab dulunya pernah mengalami sebuah peristiwa peperangan. Kreatornya kayak sengaja banget gitu ngasih clue ini. Paus yang kita lihat dalam foto di dinding rumah Mr. Crab tersebut tidak nampak seperti paus penduduk Bikini Bottom yang sudah berevolusi. Kita pernah melihat paus di Bikini Bottom sebelumnya, namun ukurannya tidak ada yang sebesar kapal seperti yang terlihat dalam foto tersebut. Dan jika kita kembali mengingat episode Feral Friends tadi, Pearl sempat terkena sinarnya dan ia berubah menjadi paus primitif yang tidak berevolusi dan bentuknya hampir sama dengan apa yang ada di foto. Gede gitu kan? Apakah benar Mr. Crab membunuh ibunya Pearl yang tidak berevolusi dan mengambil Pearl untuk dijadikan sebagai anak adopsi? Ini tidak hanya membuktikan adanya peperangan antara makhluk laut yang berevolusi dan tidak, tapi merujuk pada sesuatu yang lebih gelap dari sebelumnya. Untuk membuktikan bahwa Mr. Crab dulu membunuh ibunya Pearl, di beberapa episode SpongeBob kita sempat melihat Mr. Crab sering berkata Mother of Pearl. Coba kalian perhatikan. Di saat penduduk Bikini Bottom lainnya menggunakan frase seperti Demi Neptunus atau Holy Crab, Mr. Crab lebih banyak menggunakan frase Mother of Pearl. Frase tersebut sepertinya memang digunakan ketika ia sedang kaget atau sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ungkapan-ungkapan semacam itu diucapkan ketika seseorang merasa kaget atau melalui sesuatu yang buruk. Nah, Mr. Crab mengucapkan Mother of Pearl sepertinya berangkat dari pengalamannya dulu ketika membunuh ibunya Pearl. Dan somehow menghantuinya hingga Mr. Crab merasa depresi seperti yang dijelaskan dalam episode 10 season 3 tadi. Jika Mr. Crab membunuh ibunya Pearl, lalu untuk apa dia mengadopsi Pearl? Pertanyaan lainnya adalah untuk apa Mr. Crab membunuh ibunya? Apakah hanya sekedar untuk mendapatkan anak? Wow, sepertinya lebih dari itu. Menurut kalian, dari mana penduduk Bikini Bottom mendapatkan makanan? Oke, kita memang melihat kebanyakan makanan di Bikini Bottom berasal dari tanaman seperti sereal kelpo, dari semacam jagung, beberapa dari mereka memang berasal dari tanaman.
Tapi di beberapa episode kita juga melihat banyak aneka makanan yang berasal dari daging-dagingan. Dari mana daging-daging tersebut berasal? Ya dari mana lagi kalau bukan dari daging makhluk laut yang tidak berevolusi. Penduduk Bikini Bottom memakan daging teman sejenisnya sendiri. Terdengar seperti kanibalisme ya. Pada episode 13 season 3, kita melihat petunjuk langsung akan teori ini. Pada episode ini, beberapa karakter pergi ke laut untuk memancing kerang primitif. Kemudian ada Chum Bucket yang menjual chum. Chum pada dasarnya memang terbuat dari daging-dagingan dan kita tidak pernah tahu daging apa yang dijual oleh Plankton. Tapi di balik semua itu, yang paling menarik adalah makanan yang dijual di Krusty Krab, yang resep rahasianya dijaga sedemikian ketat dan merupakan makanan favorit penduduk Bikini Bottom. Kalian bisa menebaknya, Krabby Patty. Dalam serial SpongeBob sendiri, banyak sekali versi bagaimana cara membuat Krabby Patty tersebut. Dalam episode 7 season 4, Krabby Patty merupakan makanan dengan resep yang diturunkan oleh keluarga Krab. Di episode 1 season 5, ternyata Krabby Patty terbuat dari random bumbu dan bahan yang masuk ke dalam kuali. Dalam SpongeBob on the Run, Mr. Krab mengatakan tidak ada resep rahasia. Resep rahasianya juga terkadang berupa selembar kertas, kadang juga berupa buku. Jadi kayak ada banyak versi yang malah bikin resep rahasia ini bersifat kontradiktif. Kayak kita jadi bingung mana sih yang benar. Episode yang satu mematahkan episode yang lain. Dari pihak Nickelodeon sendiri, mereka sudah memberikan pernyataan bahwa tidak boleh ada ikan yang digambarkan sebagai makanan dalam serial SpongeBob karena ya literally itu bakalan disturbing. Tapi sepertinya para kreator menyembunyikan hal ini dan tetap memasukkan hal tersebut. Ada satu alasan yang cukup masuk akal kenapa di beberapa episode kita melihat resep Krabby Patty tersebut berbeda. Teorinya mengatakan bahwa Mr. Krabs sengaja melakukan hal tersebut. Ia memberikan informasi yang salah dan membuat orang-orang bingung akan resep rahasia Krabby Patty yang sebenarnya. Terkhusus untuk Plankton yang selama ini berusaha untuk mengejar resep tersebut. Agak aneh memang, kita tidak pernah melihat Mr. Krab pergi mencari daging tersebut atau mengolahnya, atau ada yang ngirim gitu kan, gak ada orang-orang kayak gitu. Somehow dia kayak udah punya banyak stok di dalam ruangan pendingin. Dia seperti memiliki daging yang melimpah ruah, yang sudah diolah dan bisa bertahan untuk bertahun-tahun di ruangan pendingin tersebut. Daging yang melimpah ruah berasal dari hewan atau makhluk laut yang pastinya berukuran besar. Coba, hewan laut apa yang paling besar? Ya, paus. Teorinya mengatakan bahwa Mr. Krab menggunakan mayat ibunya Pearl untuk dijadikan bahan pembuatan Krabby Patty. That's it. Kenapa kita tidak pernah mendapatkan informasi yang pasti akan resep rahasia Krabby Patty? Karena ya ternyata kebenarannya sangat gelap. Jadi terjawab sudah ya, alasan kenapa Mr. Krab membunuh ibunya Pearl karena dagingnya digunakan untuk bahan dasar Krabby Patty. Bukti yang didapatkan oleh Alex Bell sangat kuat guys. Tepatnya pada episode 15 season pertama. Pada episode tersebut, SpongeBob menjelajah mimpi teman-temannya dan sempat mampir ke mimpinya Mr. Krab. Dalam mimpi tersebut, Mr. Krab nampak sedang memancing di laut yang ikannya berupa uang dolar. Mimpi ini merupakan ingatan dia ketika dia sedang memburu dan membunuh ibunya Pearl. Dan coba kalian tebak, Mr. Krab menyebut dolar tersebut dengan sebutan yang janggal. Coba kalian perhatikan cuplikannya. What you doing, Mr. Krabs? I'm picking Neptune's bucket! What are you talking about? I'm talking about cold hard flipping cash! It's the mighty Moby Dollar! Dia menyebut si dolar itu dengan sebutan Moby Dollar dan ternyata dua kata tersebut ada di dunia nyata guys, yaitu sebuah cerita berjudul Moby Dick. Dan Moby Dick sendiri adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang perburuan ikan paus. Terbukti ya, Mr. Krab pernah berburu ikan paus, membunuhnya, dan menjadikannya sebagai bahan untuk pembuatan makanan favorit Bikini Bottom, Krabby Patty. Gelap nggak sih? Tapi jika kalian masih merasa kegelapan ini belum cukup, Alex Bell masih memiliki satu teori gelap lainnya. Bayangkan, jika persediaan daging paus di lemari pendinginnya habis, mungkin ia akan mencari paus lainnya untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan patty. Dan kalian tahu siapa paus yang paling dekat dengan Mr. Krab? Anak adopsinya sendiri, yaitu Pearl. Ya ampun Mr. Krab, ternyata alasan dia mengadopsi Pearl sepertinya bukan karena ia kesepian, tapi ia membesarkannya supaya nanti Pearl akan menjadi bahan pembuatan patty jika persediaan di ruangan pendinginnya itu habis.
Ini masuk akal mengingat bahwa Mr. Krabs adalah kepiting yang sangat gila harta, dia bisa melakukan apapun demi uang. Bahkan dalam satu episode, dia pernah menjual jiwa SpongeBob pada Flying Dutchman hanya demi uang. Maka tidak heran jika sewaktu-waktu Krabs mengolah Pearl menjadi bahan pembuatan Krabby Patty. Oke guys, itu dia teori film lainnya dari Alex Bell, The Evolution Theory. Sangat gelap, mind-blowing, dan plot twist ya. Sekali lagi buat kalian yang enjoy dengan video ini, sangat disarankan untuk nonton video aslinya dan subscribe ke channel YouTube Alex Bell. Terima kasih karena telah menonton video kami hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.